Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Dwi Dharma, NPM D1A024028. Tugas video untuk UTS Bahasa Indonesia. Pada pertemuan pertama, membahas hakikat bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. 3. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. 4. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi: A. Lambang kebanggaan kebangsaan. B. Lambang identitas nasional. C. Alat penghubung antar warga. Pada pertemuan kedua, membahas tentang pengertian sikap berbahasa Indonesia. A. Pengertian sikap bahasa. 1. Sikap bahasa yaitu posisi mental dan perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. 2. Sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. 3. Sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa, baik yang dwi bahasawan maupun yang multibahasawan, akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun oleh anggota masyarakat. Pada pertemuan ketiga, membahas tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. A. Pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. B. Bentuk tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul buku, panduan praktikum, dan lain-lain. 2. Hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, monograf. C. Pada pertemuan keempat, membahas tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital: Ipusnas, PDF Drive, Mendeley, Taylor Prensi Online, Library Genesis. Contoh membuat latar belakang KTI dengan Mendeley. Latar belakang: pendidikan memiliki pengaruh terhadap budaya suatu masyarakat. Budaya disiplin dan kerja keras misalnya dimiliki oleh masyarakat yang pendidikannya sudah baik. Dengan kedisiplinan dan kerja keras, menurut Normanza 2020, akan memberikan dampak pada produktivitas masyarakat dalam bekerja sehingga kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Pada pertemuan kelima, membahas tentang presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah. 1. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. 2. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan, komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. 3.
Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. 4. Presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat merubah keyakinannya atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. 5. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti diri sendiri dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterimanya. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7 membahas tentang mendesain proposal kegiatan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Diskusi penguatan konsep tentang proposal kegiatan. 2. Pembentukan kelompok kerja. 3. Menyusun perencanaan proyek dalam menyusun proposal kegiatan. 4. Menyusun jadwal proyek dalam menyusun proposal kegiatan. 5. Pelaksanaan observasi dan pembuatan proposal kegiatan. 6. Presentasi hasil penyusunan proposal kegiatan. Sistematika proposal kegiatan. 1. Judul. 2. Daftar isi. 3. Bab 1 pendahuluan. 4. Bab 2 gambaran umum rencana usaha. 5. Bab 3 metode pelaksanaan. 6. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. 7. Daftar pustaka. Kawin. Demikianlah tugas video UTS Bahasa Indonesia saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.